Kita makan kolak kan bisa berkumpul semua itu barang-barang di satu tempat, bukan kita makan ubi di sana, terus kita pindah makan pisang di sana, pindah lagi minum santan di sana, baru terakhir duduk di atas kompor di sini, kan tidak begitu. Semua bisa. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian. Bapak Ibu Saudara, Shalom. Saya merasa bangga dan berbahagia sekali karena bisa diberi kesempatan untuk menyapa saudara-saudara di Gemis hari ini di ulang tahun ke-76 bersinode dan 166 hari pekabaran Injil. Ketua Umum Sinode yang saya banggakan, saya hormati, Ibu Sekretaris Umum, teman-teman Majelis Sinode, semua pendeta yang hadir, semua warga Gemis yang berbahagia. Saya sekali lagi berbangga. Saya memperkenalkan diri, saya Pendeta Yandi, saya orang Timur dari Nusa Tenggara Timur, tinggal di Kupang. Saya sudah menikah, istri saya 3 anaknya. Ya itulah. Itu anak-anak juga, saya punya anak juga. Ya, istri saya juga seorang pendeta Gemit, sementara ini melayani di Gereja Masih Injil Timur di Kupang, satu jemaat kira-kira ada 500 kakak, 1.600 jiwa. Saya sementara ini melayani juga sebagai pendeta jemaat di satu jemaat kecil di Gemit, ada 260 kakak bersama 2 teman pendeta lainnya. Saya senang sekali ada di sini. Ibu Bupati yang terhormat, terima kasih banyak karena saya diberi kesempatan juga untuk menikmati bersama-sama dengan saudara yang ada di Kabupaten Sitaro untuk ulang tahun ke-16, dan itu sesuatu yang sangat membahagiakan saya di hari ini. Saya berefleksi bahwa ternyata tadi saya lihat banyak sekali acara di sini dan saya lihat, saya punya refleksi kecil saja dalam panggilan sebagai hamba Tuhan, dan saya kira ini juga dialami oleh kita semua. Pertama, Tuhan memanggil kita ini untuk apa sebenarnya? Saya percaya bahwa Tuhan memanggil kita untuk tujuannya. Tujuan Tuhan itu apa? Tujuan Tuhan adalah menghadirkan tanda-tanda kerajaannya di tengah-tengah dunia. Lalu dalam perjalanannya, tujuan Tuhan itu kadang-kadang bisa digeser oleh tujuan kita. Mungkinkah tujuan kita itu menggeser tujuan Tuhan? Mungkin. Saya ingat sebagai pendeta Gemit ketika pertama kali ditabiskan jadi pendeta, kami menulis dan menandatangani satu surat bersedia ditempatkan di mana saja di seluruh wilayah pelayanan Gemit. Itu periode pertama. Kami melayani dengan luar biasa sekali. Saya membayangkan waktu pertama jadi pendeta, saya bisa pimpin syukuran satu hari itu 18 kali. Itu tambah makam puji mungkin itu saya rasa itu. Akhirnya orang bilang orang pendeta begini nih, harus di tempat yang seperti ini. Pada waktu periode kedua dan bisa pindah, ternyata saya agak kecewa ketika bukan tempat itu yang dimaksudkan. Ada tempat lain yang ditaruh oleh Majelis Sinode. Ini yang ingin saya katakan. Seringkali tujuan Tuhan itu menjadi digeserkan oleh karena tujuan kita. Disebabkan karena apa? Karena kita mulai merasa pantas. Saya mulai merasa pantas. Kita yang dulunya merasa tidak pantas dan tidak layak, kemudian mulai merasa pantas dan perlahan-lahan menggeser tujuan Tuhan. Kedua, waktu Tuhan memanggil kita untuk tujuan, Dia tidak pergi membiarkan kita kosong, tetapi kita dilengkapi dengan karunia-karunia. Secara cepat pasti kita semua tahu bahwa karunia dibedakan atas 2, karunia-karunia motivasi dan karunia-karunia manifestasi. Tidak ada satupun karunia yang lebih dari yang lain supaya kita bisa bersama-sama untuk melayani. Tapi saudara-saudara, saya ingat contoh karunia-karunia motivasi. Ada orang menyanyi, itu bagus. Tapi dalam pengalaman bergereja kami, mereka kadang-kadang kalau hari Minggu biasa kita bilang ada yang menyanyi, solo, duet, paduan suara, vokal group, tidak ada. Tapi kalau bilang ketua Majelis Sinode Gemit, Gubernur Nusa Tenggara Timur akan beribadah bersama-sama di Gemit Ebenezer, wah, itu solo juga dia, duet juga dia, vokal group juga dia, paduan suara juga dia. Saya membayangkan ini karunia makam puji, dan ini biasa jadi masalah bagi kita. Kedua, ketiga, saudara-saudara, ketika Tuhan panggil kita dengan tujuannya, dilengkapi dengan karunia, Dia perkenankan kita untuk memahami bahwa semua orang diberi kesempatan untuk mengalami pengalaman iman yang berbeda dengan Tuhan. Beda. Kenapa mesti beda? Karena memang Tuhan kita terlalu luar biasa.
Cara Tuhan berjumpa dengan saya beda dengan Tuhan berjumpa dengan saudara-saudara semua. Supaya ketika kita berjumpa bersama-sama dan kita berbicara, kita sampai pada satu kalimat, ternyata Tuhan terlalu luar biasa. Supaya kemuliaannya saja yang bisa kita nyatakan di tengah-tengah dunia. Keempat, dalam kaitan dengan itu saudara-saudara, kita berefleksi bahwa bukan sekedar tujuan Tuhan dilengkapi dengan karunia-karunia, sekaligus kita belajar juga dari orang lain karena perjumpaan yang berbeda. Tetapi sekaligus saudara-saudara, Tuhan mau kita fokus untuk bekerja. Beberapa orang, ketika kita berusaha mau urus semua hal, kita gagal untuk semua. Disitulah kita memahami tentang persekutuan dan kebersamaan dalam gereja. Saya bilang saudara-saudara bahwa persekutuan dalam gereja itu harus dikelola seperti kolak. Tahu kolak? Saudara pernah makan kolak? Setelah dia jadi kolak, makan pisang, masih rasa pisang tidak? Masih. Tapi ada cita rasa baru yang ditambahkan sebagai bagian dari sebuah kebersamaan. Tidak ada upaya untuk saling menghilangkan satu dengan yang lain. Kita makan kolak kan bisa berkumpul semua itu barang-barang di satu tempat. Bukan kita makan ubi di sana, terus kita pindah makan pisang di sana, pindah lagi minum santan di sana, baru terakhir duduk di atas kompor di sini, kan tidak begitu. Semua bisa. Sudah jadi, namanya apa? Kopi. Lalu yang nama lain di mana? Kopi terlalu egois. Kadang-kadang kita semua tapi nama mesti dia. Kita semua tapi nama mesti dia. Kita terlalu bikin diri intilah. Saya kadang-kadang merasa saya pindah di satu jemaat suka demo, Pak Pendeta Yandi jangan pindah. Kadang-kadang saya yang bilang, kamu demo biar orang tahu saya penting. Ini yang jadi soal. Kadang-kadang kita yang menghasut Tuhan adalah kita mencapai sesuatu yang disebut dengan nama kedewasaan spiritual. Untuk apa kita melayani Tuhan sekian lama? Ada dalam pelayanan bersinode 76 tahun, sama seperti Gemit. Tahun ini tahun ke-76. Lalu kita tidak mencapai sebuah kedewasaan spiritual. Saya tadi malam dalam ulang tahun, waktu itu kita punya berat badan hanya 37, sekarang 73. Itu dewasa biologi. Waktu itu kita pakai celana nomor 27 tidak ada masalah karena perut rata saja. Sekarang perut macam ada 3, 1, 2. Itu dewasa biologi, siapapun bisa. Kedua, dewasa psikologi. Dewasa psikologi tidak tergantung umur dan berat badan. Umur 40 tahun, tapi kalau tiap hari hanya tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, tersinggung kok sedikit-sedikit. Itu. Kalau di Kupang ada yang suka tersinggung di banyak orang, orang biasa baku korek yang itu. Terakhir berkaitan dengan ini, itu dewasa iman, kedewasaan spiritual. Spiritualitas gerakan dari dalam ke luar, bukan gerakan dari luar ke dalam. Yang dari luar ke dalam itu pencitraan. Yang dari dalam keluar itu spiritualitas. Apa yang ada di dalam? Teologi. Apa yang keluar? Etika. Perjumpaan antara teologi dan etika, itulah spiritualitas. Dan kita belajar begitu rupa dalam tahun-tahun bergereja bersama-sama. Di tengah-tengah dunia yang terus berubah seperti ini, saya membayangkan kreativitas menjadi sesuatu yang penting. Saya kira metode pelayanan hari ini sudah mungkin berbeda dengan 76 tahun ketika kita ada di sini atau selasi. Dulu kita analog betul, segala sesuatu perjumpaan seperti ini. Tapi sekarang dengan media-media yang ada, kita mesti lebih adaptif dengan kamera dan lain sebagainya. Kalau tidak mungkin kita kalah terhadap perkembangan zaman ini. Dan yang terakhir, kolaborasi. Orang-orang berbangsa dan negara mengenal kolaborasi hari ini, tapi gereja mengenal kolaborasi jauh-jauh hari kita sebut dengan nama persekutuan. Dan saya kira itu membuat kita ada sampai hari ini. Selamat hari jadi ke-76 bersinode di Gemis, dan selamat 161 juta umat. Kami menyampaikan selamat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam, selamat sore. Terima kasih untuk waktu yang luar biasa. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian.